istana itu kan samping-sampingan, sebelah-sebelahan. Pak Jokowi sebenarnya mengetahui atau tidak mengetahui? Mengetahui tapi tidak merestui, atau mengetahui dan merestui, atau gimana, Bang? Oh, Bang Ali hilang. Halo. Iya, Bang, silakan, Bang. Oke. Saya kemarin berkesempatan berjumpa dengan Pak Muldoko. Kemudian saya tidak lama dan sempat saya bertanya kepada beliau karena terus terang saya sendiri kaget ya sebagai orang yang hari-hari dalam masalah-masalah komunikasi politik, kemudian diseminasi informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Paling sering saya dipanggil, paling sering saya ditanya oleh beliau. Makanya kemarin saya sempat bertanya juga ya ke Pak Mul, ini untuk dikasih tahu kepada Sinena Alvito, kemudian Dr. Ferry, Bror Hengki, dan Zaki Adindaku, pimpinan partai politik Demokrat. Karena begitu saya dengar pidato Pak Muldoko, kemudian KLB menetapkan secara aklamasi beliau menjadi ketua umum, itu sungguh saya kaget. Saya sempat tanya, kenapa saya sungguh-sungguh tidak tahu, saya tidak dapat informasi. Karena memang Pak Muldoko juga itu sendiri, kami di kantor ya tidak pernah juga beliau mengundang atau meminta pendapat, bertanya terkait dengan masalah. Kan selain kepala kantor staf kepresidenan itu beliau ada juga memimpin satu organisasi, HKTI. Saya sampai hari ini tidak pernah diajak bicara. Termasuk juga dengan rencana-rencana beliau tentang Partai Demokrat ini. Sama sekali saya tidak pernah diajak bicara, tidak pernah dengar, tidak pernah menyinggung sama sekali. Waktu saya tanya itu kemudian iya. Ya kira-kira kalau diskusi itu mungkin beliau mengatakan bahwa ya mungkin ya saya yang dalam tanda petik hampir saya menerjemahkan bahwa emang lu siapa? Orang presiden aja dia tidak kasih tahu, dan yang paling hebat itu orang yang menemani beliau di atas tempat tidur, istrinya, itu pun tidak tahu. Abang taunya dari mana? Iya, Pak Muldoko yang kasih tahu saya kemarin. Oke. Jadi istrinya, ya istri Pak Muldoko, ya sama presiden. Jadi kira-kira saya bandingkan begitu. Sayalah yang menerjemahkan. Jangankan saya, istri Pak Muldoko sama presiden itu beliau tidak tahu. Jadi saya pikir, makanya kenapa saya kan juga berkesempatan 2 hari lalu ya setelah KLB itu kan saya berkesempatan ada di Istana Bogor. Ada satu acara yang dilakukan, kemudian meskipun saya tidak mendapat kesempatan untuk bisa bercerita panjang dengan Bapak Presiden, tetapi beliau melihat saya, kemudian ada beberapa wartawan, saya sendiri yang dari perspektif ilmu semiotik, saya membaca bahwa tidak ada pembicaraan yang saya kira harus untuk bisa saya bicarakan. Kemarin tuh minggu-minggu kemarin maksudnya? Iya, hari ini kan hari Rabu. Oke. Sorry Bang, saya potong ya Bang ya, tapi kan cerita soal Pak Muldoko dan kawan-kawan yang berseberangan dengan Ketua Umum Demokrat itu kan bukan mulai dari hari Jumat kemarin. Kalau kita tarik timelinenya itu kan udah sampai 1 bulan yang lalu ketika AHY kemudian mengatakan ada pengkhianat, kemudian ada aktor yang menunggangi pihak pemerintah kekuasaan dan secara letterlek disebut nama Muldoko. Walaupun tidak diberitahu, kan mestinya Presiden dan Abang mendapatkan informasi itu dan mengkonfirmasinya, begitu. Iya, menurut saya banyak sekali agenda-agenda negara yang sungguh-sungguh kami harus bicarakan. Termasuk kemarin apa tadi ya,
KSP 3 kalau nggak salah, yang Pak Amin Rais dan lain-lain. Kan kami mesti bekerja dan membuat beberapa narasi. Tidak ada sama sekali kesempatan dan peluang untuk membicarakan materi-materi yang lain. Itu pertama. Dan yang kedua, kami sungguh-sungguh tidak ada komunikasi dengan Pak Muldoko terkait dengan masalah Demokrat. Dengan begitu maka memang Bang Alvito sesekali deh main ke KSP bagaimana. Udah sering nggak pernah ketemu aja. Jangan sesering supaya lihat ada bagaimana kita membuat satu. Nggak, artinya kan gini, kita kan nggak hidup di ruang kosong nih. Sekarang kan kecanggihan teknologi sudah sangat-sangat maju gitu. Oke. Tinggal tinggal sepencetan jempol lah istilahnya untuk menanyakan, bener nih Pak kayak gini, gambarannya seperti dan lain sebagainya. Untuk Bang Ali ya. Tapi buat dalam hal apa? Soal ini mengkonfirmasi sejak awal 1 bulan yang lalu kan sudah riuh rendah nih isu ini. Bagi saya memang jangankan Partai Demokrat, Partai Golkar saja yang saya menjadi anggotanya itu sama sekali saya tidak menggubris. Kenapa katakan begitu? Karena memang posisi tugas dan tanggung jawab kami itu tidak hampir tidak bisa kita urus. Apalagi dengan masalah-masalah yang terkait dengan tapi saya memang waktu itu kan ada meme tuh yang saya kira juga sempat ditanya oleh para wartawan, kemudian Pak Mul menyampaikan bahwa kalau nggak salah ada 2 kali atau 3 kali lah Pak SBY kemudian apa saya ingat itu waktu itu Pak Muldoko mengatakan bahwa jangan mengancam jangan mengancam saya. Jangan menekan-nekan. Oh, jangan menekan-nekan saya. Saya bisa mengambil sikap. Ya. Tapi sama sekali kita tidak mengambil satu kesimpulan apa-apa dari pernyataan itu. Nanti setelah KLB secara de facto kemudian secara aklamasi menetapkan beliau menjadi ketua umum. Oh, ini maksud Bapak itu. Gitu. Jadi karena itulah kenapa saya juga berkali-kali mengatakan bahwa jangan menyeret-nyeret urusan ini masuk ke pemerintahan, jangan menyeret-nyeret masalah ini masuk ke Pak Jokowi. Itu. Jadi saya kira memang ya inilah salah satu yang dimiliki oleh Pak Muldoko itu secara profesional. Dia tidak mencampur adukan urusan-urusan pribadinya dengan urusan-urusan pemerintahan atau urusan-urusan KSP.